Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai fenomena kriminalitas pada masa pandemi. Belum membaiknya ekonomi di tengah pandemi COVID-19 menimbulkan keresahan dan kekhawatiran di tengah masyarakat. Pasalnya, tingkat kriminalitas makin meningkat, terbukti dengan banyaknya video kriminal dan kejahatan yang tersebar luas di media sosial. Struktur sosial dalam kondisi pandemi membawa mereka ke dalam situasi anomi, yaitu situasi di mana terdapat ketegangan dan ketidakstabilan dalam struktur sosial yang membuat individu mengalami tekanan dan akhirnya melakukan tindakan yang menyimpang. Salah satunya tindak kriminal. Ketegangan dan ketidakstabilan tersebut tentu dipicu oleh pandemi COVID-19 yang kemudian berimbas salah satunya pada kondisi ekonomi masyarakat. Dalam beberapa tahun ini, masyarakat dikejutkan dengan sering terjadinya tindak kriminalitas di berbagai daerah, terutama di perkotaan. Tidak dipungkiri, tindakan kriminalitas yang terjadi di beberapa daerah dilakukan anak remaja yang awalnya hanya kenakalan remaja yang biasa saja. Namun dengan perkembangan zaman, saat ini kenakalan remaja sudah menampakkan pergeseran kualitas kenakalan yang menjurus pada tindak kriminalitas seperti mencuri, tawuran, membegal, memperkosa, bahkan sampai membunuh. Kriminalitas adalah suatu tindakan sosial yang dilakukan oleh individu atau sekelompok individu yang tujuannya mencari keuntungan semata tanpa memperhatikan akibat yang diterima dari tindakannya tersebut. Contohnya adalah mencuri barang milik orang lain, penjamretan di tempat yang sepi, dan sebagainya. Terbentuknya tindakan kriminalitas di tengah masyarakat ini disebabkan beberapa faktor, baik itu dari luar maupun dari dalam individunya. Ada dua faktor yang menjadi pemicu terjadinya kriminalitas, seperti pertama, faktor dari luar individu. Yang bisa menimbulkan tindakan kriminalitas dibagi menjadi dua jenis, yaitu karena adanya faktor media massa dan adanya tuntutan dari faktor ekonomi. Pada faktor media massa, di zaman modern sekarang ini banyak sekali kemudahan dan keuntungan yang dapat diraih melalui media sosial, namun juga dapat menimbulkan kerugian bagi sebagian orang karena adanya penyalahgunaan. Media massa dijadikan sumber informasi yang tepat. Dalam hitungan menit, informasi akan diperoleh seperti melalui berita online dari handphone. Yang kedua itu faktor ekonomi. Derasnya arus globalisasi tidak bisa dibendung, menawarkan segala fasilitas yang serba mudah, cepat, dan otomatis. Untuk memperoleh itu semua tentunya diperlukan sebuah biaya, dan ketidaksamaan ekonomi dalam suatu wilayah dapat menimbulkan tindakan kriminalitas. Sebagai contoh, seorang yang hidupnya dikatakan golongan ekonomi menengah ke bawah ingin terlihat glamor di depan umum, melakukan berbagai hal apa saja termasuk yang negatif seperti mencuri. Faktor dari dalam atau intern. Sifat umum dari individu. Dalam diri masing-masing individu mempunyai sifat, antara lain itu pertama, tingkah laku dan tingkat inteligensi individu dipengaruhi oleh pendidikan. Kedua, kebutuhan rekreasi. Ketiga, posisi individu dalam lingkungan masyarakat. Dan terakhir, perubahan tingkat usia individu dapat memicu perubahan perilaku sehingga tidak sedikit dapat melakukan tindakan kejahatan. Jika dikaitkan dengan perspektif teori sosiologi, maka fenomena sosial ini bisa dikatakan berada pada perspektif konflik. Konflik sosial muncul ketika perbedaan antara individu atau kelompok dalam masyarakat tidak dapat dinetralisir atau didamaikan,
konflik sosial tidak terjadi dengan sendirinya. Meski penyebab utama konflik sosial adalah perbedaan di tengah masyarakat, banyak faktor yang bisa terkait dengannya. Salah satu tokoh teori konflik yaitu Karl Marx, yang sering kali menjadi tokoh utama dalam berbagai pembahasan terkait teori konflik sosial. Karl Marx memandang teori konflik sebagai suatu bentuk pertentangan kelas. Dari sudut pandang itu, ia memperkenalkan konsep struktur kelas di masyarakat. Teori Marx ini melihat masyarakat sebagai arena ketimpangan yang dapat memicu konflik dan perubahan sosial. Marx menilai konflik di masyarakat berkaitan dengan adanya kelompok yang berkuasa dan dikuasai. Di teori Marx, konflik kelas dipicu oleh pertentangan kepentingan ekonomi. Selain itu, setidaknya ada 4 konsep dasar dalam teori ini. Yang pertama yaitu struktur kelas di masyarakat. Kedua, kepentingan ekonomi yang saling bertentangan di antara kelas yang berbeda. Kemudian, adanya pengaruh besar dilihat dari kelas ekonomi terhadap gaya hidup seseorang. Dan yang terakhir yaitu adanya pengaruh dari konflik kelas terhadap perubahan struktur sosial. Sekian pembahasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.